Rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat DPRD terkait pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan Renja 2023 dan Renja tahun 2024, perpanjangan masa tugas Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3, serta pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk hasil Pilkada serentak tahun 2018. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 3, Cianto, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD 1 Ulum Bastomi, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solehan, jajaran Forkopimda, OPD, dan anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Wakil Ketua DPRD 1 Ulum Bastomi menyampaikan, usulan atau pengumuman Bupati Nganjuk masa bakti 2018-2023 sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah hasil dari Pilkada serentak 2018 diumumkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD lewat paripurna. Selain itu menambahkan PJ mulai bertugas tanggal 24 September 2023 dan sementara ada 3 nama yang muncul. Terima kasih. Bahwa rapat hari ini, rapat paripurna, ada beberapa agenda, salah satunya adalah tentang usulan ataupun pengumuman pemberhentian Bupati Nganjuk masa baktinya 2018-2023. Ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa memang bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang hasil Pilkada serentak 2018 diumumkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD lewat paripurna, yang pengesahan pemberhentiannya sesuai dengan akhir masa jabatannya nanti oleh Pemda Negeri. Jadi sifatnya pimpinan DPRD hanya mengumumkan. Ya, ini kemarin kita juga sudah terima surat dari Gubernur tanggal 13 Juli untuk segera mengusulkan pemberhentian melalui Gubernur. Nanti pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian itu melalui Gubernur, karena wakil pemerintah dari pemerintah pusat yaitu Gubernur. Nanti kita mengusulkan PJ. PJ ini berarti mulai bertugas tanggal 24 September sesuai dengan SK habisnya Bupati tanggal 23 September 2023. Untuk sementara memang ada 3 nama yang sudah muncul di rapat pimpinan fraksi kemarin. Salah satunya adalah Pak Sekda, Pak Nur Solehan, ada juga muncul namanya Pak Muhammad Yasin yang merupakan Sekda, sekarang di Inspektorat, dan ada lagi namanya Sri Handoko yang di Kementerian Jakarta sana, tapi asli orang Nganjuk. Kalau kita di DPRD penting orangnya ini bisa koordinasi, bisa sinergi, dan punya ghirrah untuk membangun Kabupaten Nganjuk, karena lumayan lama ini, 1 tahun lebih. Bahkan kalau kita hitung 3 APBD, maka harus betul-betul orang yang pas. Kalau secara resmi memang belum, tapi belum ada pengumuman dari DPRD, hanya permintaan data dokumen untuk kelengkapan pengusulan PJ Bupati Kabupaten Nganjuk sudah diminta oleh pimpinan DPRD, dan kami akan melengkapi. Sebagai salah satu kandidat calon PJ, langkah yang akan dilakukan apa? Kalau langkah kami hanya mengalir saja. Yang terpenting adalah bahwa kita harus betul-betul menyiapkan diri ketika nanti akan ditunjuk menjadi PJ. Ya tentunya kita harus, karena kita sebagai kader pemerintahan dalam negeri. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita menindaklanjuti kegiatan-kegiatan dan program-program yang saat ini atau mungkin nanti tahun 2024 itu adalah merupakan tahun pertama bagi rencana pembangunan daerah RPD Kabupaten Nganjuk, di mana RPD ini merupakan RPJMD transisi, karena tahun 2018 sampai 2023 ini kan sudah habis rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk habis, sehingga pemerintah daerah menetapkan saat ini RPD 2024-2026 yang itu merupakan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD transisi. Nah, di situ ada beberapa prioritas di tahun 2024 sampai 2026. Pemerintah daerah ini harus melaksanakan apa? Di antaranya ada 7 program prioritas yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah daerah, dan nanti pada tahun 2026 barulah bupati terpilih yang hasil pemilihan tahun 2024
itu nanti akan membuat RPJMD. Karena RPJPD itu akan berakhir tahun 2025. Rencana pembangunan jangka panjang daerah mulai tahun 2005 sampai 2025 itu akan berakhir di 2025. Otomatis RPJMD nanti akan mengacu pada RPJPD tahun 2025. Nur Solekan juga menyampaikan mendengarkan pengumuman usulan pemberhentian Bupati tahun 2018-2023. Dan ini sebuah proses yang harus dilalui. Ketika Bupati berakhir 23 September 2023, dan ini proses untuk pengusulan kembali. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.